Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu Guru dalam acara Aksi Nyata Diseminasi Budaya Positif SMA Negeri 1 Ngawen. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Ngawen Bapak Muhammad Wisri Arifin. Yang kami hormati pembicara pada hari ini Ibu Martika dan Pak Dodi sebagai peserta CGP ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu Guru dan karyawan SMA Negeri 1 Ngawen yang kami hormati. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan yang sangat seru harusnya yang mungkin kita nantikan, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif SMA Negeri 1 Ngawen sebagai salah satu wujud penyebaran dari kurikulum merdeka yang kita nantikan materinya, karena kalau kita belajar sendiri mungkin kesulitan. Terima kasih kepada Pak Dodi dan Bu Martika sudah mengadakan diseminasi ini. Bapak Ibu, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, 3 doa, 4 kegiatan inti, dan yang kelima adalah penutup. Marilah kita buka kegiatan pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Ngawen kepada Bapak Muhammad Wisri Arifin. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jatuh sendiri. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Ngawen yang berbahagia dan sehat selalu. Ya, iklan sebentar. Oke, sudah. Dilanjut. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang pendidik. Salah satunya yaitu peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Negeri 1 Ngawen. Yaitu di acara aksi nyata di diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Ngawen. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Dodi Luhansa dan Ibu Martika Utami yang akan melaksanakan kegiatan aksi nyata ini sebagai rangkaian dari tugas pada calon guru penggerak angkatan 5, angkatan 7 nih. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan terinspirasi kepada Bapak Ibu guru semua. Memang guru penggerak itu adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan ya. Itu guru penggerak. Dan insya Allah nantinya semua ya bisa menggerakkan semua, bisa tergerak semua, bisa bergerak semua. Tidak hanya guru penggerak aja, tapi semua Bapak Ibu guru yang pengen lebih baik lagi untuk siswa kita. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan, dan nanti di akhir mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan di luar ini. Ada salah satunya karena hari Rabu itu ada inspeksi kesehatan lingkungan di sekolah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, jadi nanti perlu dibahas. Saya kira itu dari kami. Terima kasih, selamat belajar, selamat berbahagia. Belajar itu bahagia, merdeka belajar. Semoga bisa selalu bahagia dan sehat selalu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Bisri atas sambutannya. Bapak Ibu, sebelum menginjak acara atau kegiatan inti, marilah kita berdoa terlebih dahulu semoga acara ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Doa akan dipimpin oleh Bapak Yusak. Kepada Pak Yusak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq والخادم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما صحيحا وقلبا سليما اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Terima kasih Pak Yusak, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita pada pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu, selanjutnya adalah kegiatan inti, yaitu diseminasi budaya positif oleh Pak Dodi dan Bu Martika. Kepada Pak Dodi dan Bu Martika kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Ngawen, Bapak Muhammad Bisri Arifin SPD, kepada Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Ngawen yang saya sangat hormati, terima kasih banyak, terutama kepada Pak Bisri yang sudah memfasilitasi, kepada Bapak Waka, Pak Seno, Pak Vindia, Bu Janah dan seluruh Bapak Ibu yang sudah berkenan rawuh, terima kasih banyak, kami sudah difasilitasi, diberi kesempatan untuk berdiri di depan sini untuk menyampaikan diseminasi budaya positif Bapak Ibu. Berbicara tentang budaya positif, saya kira ini tidak hal yang baru karena budaya positif materi yang sudah ada di platform Merdeka Belajar dan saya yakin Bapak Ibu sudah juga mempelajarinya. Jadi akan lebih tepat kalau pada kesempatan pagi ini kita menamakan ini adalah semacam sharing dan diskusi nih Bapak Ibu. Budaya positif apa itu budaya positif? Topik yang sangat menarik. Budaya positif adalah menggerakkan dan memotivasi seluruh warga sekolah untuk memiliki, meyakini dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada siswa. Inti dari budaya positif ini adalah kesadaran penuh dari seluruh warga sekolah untuk melakukan pembiasaan-pembiasaan yang positif, karena dari pembiasaan yang positif, kegiatan yang positif, praktek yang positif itu akan membentuk karakter yang positif juga. Dari pembiasaan yang positif, karakter yang positif, sehingga tercipta tercipta tujuan pendidikan Indonesia, yaitu menuntun siswa sehingga selamat dan bahagia untuk dirinya sendiri dan untuk masyarakat. Ya. Dan untuk menciptakan budaya positif tentu saja tidak hal mudah dan tidak instan Bapak Ibu.
perlu sinergi, perlu kolaborasi dari seluruh pihak sekolah, pemangku kebijakan, kepala sekolah, komite, orang tua, bapak ibu guru sebagai inisiator tentu saja, dan objek utamanya adalah untuk siswa. Perlu sinergi dan kolaborasi untuk menciptakan budaya positif. Pada kegiatan pagi ini ada beberapa materi yang ingin kami sampaikan, dan karena ini adalah tugas kami di calon guru penggerak angkatan 7 dan kami melakukan kolaborasi dengan Pak Dodi, ada beberapa materi yang ingin kami sampaikan dan tentu saja kami akan melakukan pembagian. Ada materi tentang perubahan paradigma belajar, kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal, ada disiplin positif, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar, ada posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dan materi ini lagi-lagi sebenarnya ada di platform Merdeka Belajar, tapi tidak ada salahnya hari ini kita mari berbagi materi ya Bapak Ibu. Sebelum kita melangkah jauh tentang budaya positif, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah, apakah setuju atau tidak setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Situasional ya. Oke. Ya, biar bertanya-tanya dulu memang ini. Kemudian yang kedua, setuju atau tidak setuju bahwa pemberian hukuman yang bersifat positif seperti membaca, membersihkan halaman gitu, itu apakah juga dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju atau tidak setuju? Dan mungkin itu yang selama ini saya lakukan di kelas. Betapa guru itu mendominasi, betapa guru itu terlalu mengintervensi. Nah, ini sebenarnya adalah hal yang salah, hal yang kurang tepat menurut Willem Glatzer. Miskonsepsi selanjutnya adalah bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu ya misalnya kita memberi reward, memberi penghargaan ketika yuk kamu mau maju ke depan nanti dikasih Bu Martika nilai tambah ya, itu termasuk penguatan positif. Willem Glatzer mengatakan bahwa memberikan sesuatu ujian kemudian penguatan positif itu ternyata juga tidak bermanfaat. Terjadi kesalahan pola pikir kita selama ini dan saya terutama. Jadi pemberian penguatan positif, poin, hadiah, reward itu ternyata menurut teori kontrol sebenarnya tidak bermanfaat. Selanjutnya, terjadi miskonsepsi selanjutnya adalah bahwa kritikan akan dan membuat orang merasa bersalah itu juga dapat menguatkan karakter. Misalnya di kelas nih Bapak Ibu, masa ulangan begini saja nggak bisa, itu termasuk kritikan. Ya, kemudian masa kamu ulangan begini saja nggak bisa, nggak kasihan itu sama bapak orang tua kamu yang sudah nyekolahin kamu, itu malah merasa dia malah sudah dikritik, sudah merasa anak itu merasa bersalah, itu juga tidak menguatkan karakter Bapak Ibu. Yang selama ini dan saya dan mungkin Bapak Ibu lakukan sehari-hari menghadapi anak, terjadi miskonsepsi ini Bapak. Selanjutnya terjadi miskonsepsi, salah paham juga bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ya, di kelas loh, misalnya anak PR tidak mengerjakan misalnya, kita ngecek di kelas, loh kamu kok belum mengerjakan, kenapa? Sudah pokoknya besok Martika nggak mau tahu, harus dikerjakan. Memaksa Bapak Ibu, itu juga tidak disarankan. Terjadi miskonsepsi teori kontrol, dan ini hal-hal 4 ini yang kita harus ubah. Karena tadi kalau kita ingin mengubah sesuatu kemajuan yang drastis, kita harus ubah kerangka berpikir kita. Ini yang kita tanggung jawab kita, apa yang PR kita untuk mengubah pola pikir kita. Selanjutnya Bapak Ibu,
Ada stimulus respon. Stimulus respon itu pancingan. Selama ini Bapak Ibu guru dan saya terutama itu betapa tadi mengontrol siswa, mengintervensi, mendominasi. Sama di sini stimulus respon. Ternyata stimulus respon dan teori kontrolnya William Glasser itu sangat bertentangan. Mengatakan bahwa di stimulus respon di sini realitas kebutuhan kita sama. Padahal kita harus memahami, kita harus menghargai di kelas dengan begitu banyak siswa. Ternyata kebutuhan dan pandangan kita itu beda-beda dan kita harus hargai itu. Ketika kita di kelas, kita ngajar materi yang kita sampaikan, kita berpikir udah pokoknya belajar bareng ya, semua menganggap tujuannya sama, pandangan kita sama. Padahal anak-anak itu bisa saja malah mungkin dia buka HP misalnya. Nah, tujuannya beda dan kita harus hargai itu. Maaf Bapak Ibu guru, bukan berarti terus kita membiarkan, oh berarti anak biar sesukanya ya. Tidak, tentu saja tidak. Manusia itu salah, tempatnya salah termasuk guru. Ketika nanti siswa melakukan sesuatu yang salah, kurang tepat, tanggung jawab kita nanti ada di materi restitusi. Bagaimana ketika anak membuat kesalahan, bagaimana kita guru sebagai guru memberi solusi dan anak bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nanti hubungannya dengan restitusi. Cuma di sini adalah di teori kontrol itu bahwa kita harus menghargai anak. Tujuan mereka melakukan sesuatu hal itu dia pasti punya motivasi. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal di teori kontrol ini juga miskonsepsi lagi selama ini yang kita lakukan. Bahwa sebenarnya kita berusaha, kita sebagai guru harus berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Kemudian perilaku buruk selama ini Bapak Ibu guru menganggap bahwa perilaku buruk itu dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Padahal ketika anak sebenarnya melakukan kesalahan, dia punya tujuan Bapak Ibu. Saya beri contoh misalnya ketika kita melakukan ulangan, ada anak yang mencontek. Mencontek itu kita menganggapnya itu adalah kesalahan. Dan biasanya ya udah kita langsung mendoktrin anak itu udah salah. Padahal kalau kita telisik lebih lanjut, bisa saja dia mencontek ada tujuannya. Tujuannya apa misalnya? Nanti kalau ulangan saya jelek, nanti saya malu Bu sama teman-teman. Saya nanti kalau ulangannya jelek, nanti dimarahi Bu sama orang tua saya. Jadi bisa disimpulkan bahwa sebenarnya anak membuat suatu kesalahan itu kalau kita telisik lebih lanjut, sebenarnya dia pasti punya tujuan, punya motif mengapa dia melakukan kesalahan. Lagi-lagi bukan berarti terus kita mentoleransi anak melakukan kesalahan, tidak. Ketika nanti anak melakukan kesalahan, kita belajar untuk ngajari anak-anak, menuntun anak-anak untuk bertanggung jawab atas kesalahan itu. Selanjutnya, stimulus respon yang selama ini berkembang pada diri kita sebagai Bapak Ibu guru dan termasuk saya, yaitu bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Apalagi ini di poin yang terakhir juga, pemaksaan ada pada rujukan gagal berpikir saya bisa mengontrol orang lain. Yang menurut teori Glasser mengatakan bahwa yang bisa mengontrol dirinya sendiri adalah dirinya sendiri, enggak dari orang lain. Ketika ada sebuah statement, ketika kita dihadapkan pada tembok, kita tidak akan membenturkan kepala kita kecuali memang kita menginginkannya. Kita mau melakukan apa sebenarnya itu adalah yang mengontrol itu diri kita sendiri. Tapi ketika anak misalnya melakukan kesalahan, udah misalnya kamu PR dikerjakan besok harus selesai, nanti jam 10 harus dikirim ke Bu Martika. Ketika mereka anak-anak saya yakin misalnya dia sebenarnya menolak untuk melakukan itu tapi tetap melakukan, berarti dia di posisi sebenarnya adalah di posisi di bawah kontrol. Dan melakukan hal-hal yang dikontrol oleh orang lain itu sebenarnya tidak disarankan. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini miskonsepsi selanjutnya.
Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Contoh realnya adalah ketika di kelas ada program mading kelas, kemudian anak ini kok belum buat sama sekali. Saya sebagai wali kelasnya kemudian pokoknya tak paksa, kamu besok kamu tak bagi ya, ini buat ini, pokoknya besok harus jadi, pemaksaan. Padahal di teori kontrol itu ada konsensus, Bapak Ibu, perlu dimusyawarahkan. Yuk Bapak Ibu guru misalnya, yuk musyawarah, yuk gimana apiknya nih untuk mading ini. Oke. Jadi mengubah paradigma belajar itu daripada tadi memaksa, kemudian mengontrol, itu akan lebih bagus di teori kontrol disarankan bahwa kolaborasi dan konsensus itu akan lebih baik. Selanjutnya, selama ini terjadi juga kesalahpahaman bahwa ketika kita berhadapan dengan murid itu biasanya ada model berpikir menang kalah. Bapak Ibu guru termasuk saya ketika di kelas, ketika kita menyuruh anak dengan tadi mengontrol, mengintervensi, mungkin dalam hati kecil kita ya menang kita. Dan bagi anak kita nggak tahu, dan pasti 99,9 itu menganggap anak itu merasa ya salah. Itu miskonsepsi kita selama ini. Di dalam teori kontrol bukan begitu. Di teori kontrol itu sama-sama menang-menang. Jadi Bapak Ibu guru juga lega, muridnya juga dikasih solusi yang baik. Nah, paradigma belajar, perubahan belajar inilah yang selama ini perlu kita reformasi, yang perlu kita ubah jika kita ingin menciptakan budaya positif. Kemudian motivasi perilaku manusia. Setiap manusia melakukan apapun pasti punya tujuan, punya motivasi, punya tujuan. Termasuk anak-anak, termasuk siswa. Yang pertama, motivasi tujuan perilaku manusia menurut Diane Golson di Restructuring School Discipline. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dalam menciptakan budaya positif, ketika anak-anak melakukan pembiasaan positif, berharapnya adalah mereka melakukan disiplin karena kesadaran diri, Bapak Ibu, karena motivasi intrinsik, bukan karena hukuman. Menghindari hukuman dan ketidaknyamanan, karena hukuman itu menyakitkan. Ketika ada anak yang terlambat disuruh push up, itu pasti itu hukuman. Hukuman ini bisa bersifat fisik dan bisa bersifat verbal. Dan tentu saja hukuman di dalam disiplin positif dan budaya positif juga tidak disarankan. Saya masih ingat ketika saya kelas 2 SD, saat itu usianya 8 tahun. Sekarang saya 44 tahun. Lebih dari 35 tahun yang lalu, memori saya masih kuat ketika saya waktu itu gurunya ngajar, saya asik ngobrol, nggak mendengarkan gurunya, dilempar saya sama bolpen pilot warnanya hijau. Saya masih ingat betapa saya saat itu udah dongkol, dan sampai sekarang saya masih ingat wajah gurunya itu seperti apa. Saking betapa hukuman itu jangka panjang, menyakitkan. Nah, ini lagi paradigma yang kita harus ubah, hindari hukuman untuk menciptakan budaya positif di mana ada dorongan kuat untuk melakukan sesuatu karena dari dirinya, bukan karena dihukum. Jadi anak disiplin datang tepat waktu itu memang bukan karena takut hukuman, tapi karena kesadaran diri. Motivasi yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya,
ketika mungkin anak maju ke depan, biar dikasih nilai tambah sama Bu Martika. Mengerjakan madingnya GLS, biar nanti dapat klasemen terbaik. Itu berarti motivasi siswa karena untuk mendapatkan penghargaan. Ini juga sebenarnya tidak disarankan, Bapak. Karena lagi-lagi motivasi melakukan sesuatu karena hukuman, motivasi melakukan sesuatu karena penghargaan itu adalah motivasi karena dari luar, dari eksternal. Yang lebih kita harapkan dan kita cita-citakan bagi seluruh siswa kita adalah yang ketiga, motivasi perilaku manusia karena ingin menjadi orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini melakukan karena motivasi intrinsik, dorongan dari dalam yang sangat kuat yang dia yakini sehingga tujuan mulia dia dalam hidup itu tercapai. Motivasi perilaku manusia. Dan kita juga dari ribuan siswa, ketika kita berhadapan dengan siswa, ketika dia melakukan sesuatu pasti mereka punya motivasi. Motivasi yang ketiga, level 3, ini yang kita harapkan, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik. Boleh bertanya. Pertanyaannya lama ya. Nanti ya. Oke, monggo Pak, monggo. Iya. Iya. Ini ketoke sing gak mumet aku iki. Karena nomor 1000 Pakai itu Pak. Saya barusan dihadapkan pada saya barusan dihadapkan pada kenyataan kemarin. Ketika ada seorang anak yang HP-nya disita sama Pak Ali, itu diserahkan pada Bu Dian, dan anak itu memaksa untuk itu kupingku gatel ke sana. Cah kaya ngono kuwi nek dikumang diumbake bubar sekolahane. Yang kedua dititani Bu Diana. Perkara tali sepatu warnanya merah ditakon apa sih Bu? Hubungan tali sepatu dengan pelajaran. Bocah saya mengene terus dikon ngambil kesadaran. Tapi di sisi lain, saya dari awal saya tuh kepo karo Pak sedantingannya dari siapa? Pak Arif. Wah, matematika kok ibadah rajin. Ternyata kemarin terjawab. Bapak imam musola. Artinya apa? Bahwa pendidikan di keluarga jauh lebih hebat daripada kondisi di sekolahan. Teori apapun lah, teori apapun. Guru matematika kok sholatnya api, nek guru agama wajar. Guru PKN pantes. Lagi ono guru kimia jadi kiai itu. Pantes guru sejarah sih pantes. Makanya dari itu teori apapun yang dikatakan oleh orang-orang pintar itu, menurut teorinya Sarno, bahwa pembelajaran itu paling top, markotop itu dari keluarga. Luar biasa itu. Dan begini, setelah saya ketemukan kemarin yang jadi imam sholat subuh adalah bapaknya Pak Arif. Masya Allah, pantesan Pak Arif seperti itu, bapaknya imam musola. Wajar saja kalau guru matematika bisa seperti itu. Dan yang lain Bapak Ibu, nek anak kita yang SMA ini masa pelajar dengan latar belakang keluarga yang mbok era ono ning omah pakane ra ono melu bae dan sebagainya, disuruh memotivasi menjadi kesadaran. Ketemu karo Teguh sapa sing IPS? IPS 2 Teguh sapa? Teguh. Muhammad Teguh sapa? Muhammad Teguh karo Putri, entek dalile akhirnya. Maka dari itu untuk hal tertentu mungkin kadang-kadang ya kita nek ngomong wis biasa dikerasi ya kudu dilus ning sekolahan, tapi juga kadang-kadang perlu kita keras karena di anak akeh. Saya yang mengalami di anak akeh ning panti Bu. Kuwi iku nek gak kenceng gak iso. Apa meneh latar belakangnya wong miskin, mbuke makane ora ono sehingga perlu tadi kesadarannya dolanan HP terus.
nggak tahu sinau. Ya, oleh karena itu langsung ini pikiran saya dari itu digonoknya dari apa bocah. Maka termasuk merdeka belajar ya. Ya sing apik yo. Yang utama ya pendidikan keluarga. Nek keluargane iso menadakan pada anak ya. Kayak mau kayak Pak Arif. Memang Pak Ane wong alim, insya Allah anaknya dikempit awet cilik wis diwarai sholat. Jadinya ya kayak Pak Arif itu. Alhamdulillah mudah-mudahan orangnya tidak ada tapi mendengar suara saya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mematikan. Di sisi lain saya setuju apa yang disampaikan pada teori ini. Di sisi lain juga saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Sarmo. Tapi keluarga juga tidak bisa dikatakan 100% Pak. Terus terang saya itu dari keluarga yang broken home Pak. Bapak Ibu bisa, Bapak juga seperti itu. Jadi tidak bisa dikatakan semua. Menurut saya itu kan pembentukan karakter ya. Menurut saya karakter yang menentukan itu lingkungan. Nah, itu menurut saya loh. Dari mungkin 70% atau berapa persen itu lingkungan sebagian besar menurut saya seperti itu. Dan karakter yang sering digembar-gemborkan oleh sebagian orang-orang yang ilmuwan, orang-orang yang ilmiah, karakter yang paling bagus adalah agama yang mendasarinya. Maka dari itu sebagai saran itu kalau dipakai monggo, tidak punya apa-apa. Marilah kita ciptakan karakter di SMA ini berdasarkan agama yang kita anut masing-masing. Menurut saya seperti itu. Matur nuwun sedikit. Formatnya dari kita aja. Ini diskusi ya Bapak Ibu, bagi pengalaman ya Pak. Ya, terima kasih. Berarti teori. Sama pertama menanggapi dua sahabat saya, Pak Sarno sama Pak Gatot. Nah, monggo lah. Kita mau merisikapi sesuatu dengan sudut pandang agama monggo. Tapi kita tidak bisa memaksakan. Kita hidup di negara pendidikan. Ini yang pertama. Ini kata kunci. Jadi agama masing-masing. Oke. Untuk saran saya Pak, ini yang sangat tinggi. Jadi monggo ketika Anda mengadakan aksi nyata, inovasi apa yang Anda tawarkan untuk mengubah tadi ya yang mindset atau pola pikir atau karakter ya. Ini tadi kan hanya baru teori ya. Ini ya. Jadi nanti monggo ditawarkan ke zaman ke kita lah. Inovasi apa yang jenengan tawarkan ke kita, nanti kita jadikan diskusi yang utama. Itu Pak tambahan saya. Jadi kita tidak bisa memaksakan, kita hidup di masyarakat heterogen. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Sarno, Pak Gatot, Pak Pratna, luar biasa. Nggih, memang ini adalah sebagai diskusi ya Pak, bisa dikatakan diskusi juga. Terima kasih. Saya tentu saja adalah memang dengan latar belakang anak dari latar belakang keluarga yang berbeda, tentu akan menciptakan pribadi karakter anak yang berbeda-beda. Justru itu tantangan bagi Bapak Ibu guru semua. Ada satu hal dari Ki Hajar Dewantoro yang sangat menginspirasi saya ketika memang anak itu kan sudah punya kodrat. Anak itu sudah terlahir punya kodrat, dan Bapak Ibu guru kita sebagai pendidik hanya menebalkan kodrat itu. Mengibaratkan bahwa guru itu adalah sebagai petani, siswa adalah sebagai padinya, sekolah adalah sebagai persemaian, tempat persemaiannya. Kita guru tidak bisa, tadi sebagai petani, kita tidak bisa mengubah padi menjadi jagung. Yang kita bisa upayakan adalah menciptakan media tanahnya yang subur. Ketika medianya kurang air, kita nambahi air. Ketika ada hama, kita berusaha untuk menghilangkan hamanya, kita kasih pupuk. Yang kita bisa upayakan itu memang Bapak Ibu. Jadi anak itu memang sudah punya kodrat lahir, dan kita hanya bisa menuntunnya Bapak Ibu. Kita berikhtiar untuk menuntun anak untuk bisa selamat dan bahagia untuk dirinya sendiri dan untuk masyarakat. Tentu saja memang peran orang tua sangat luar biasa, tetapi
tidak ada salahnya juga kita sebagai guru juga terlibat di dalam pembentukan karakter anak. Nggih, agama terutama pasti. Nggih. Saya lanjutkan nih Bapak Ibu guru. Sebentar. Disiplin positif. Makna disiplin itu apa? Sebenarnya disiplin itu belajar. Disiplin itu adalah belajar untuk mengontrol diri, bagaimana kita menguasai diri untuk memilih tindakan-tindakan yang kita hargai. Dan disiplin positif yang kita impikan adalah ya tadi, disiplin untuk taat patuh terhadap suatu aturan itu bukan takut karena hukuman, bukan ingin suatu dihargai, dikasih penghargaan dan hadiah, tetapi patuh taat terhadap aturan karena memang motivasi diri, kesadaran diri yang ini ingin kita tumbuhkan. Diane Gossen juga menyatakan bahwa disiplin diri itu membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan yang mereka hargai dan bermakna. Inti dari disiplin positif kembali lagi adalah anak-anak mempunyai kesadaran untuk melakukan sesuatu tapi dari dirinya sendiri, dari motivasi diri internal. Bisa disimpulkan bahwa disiplin positif juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan-tindakan yang dinilai atas nilai-nilai yang kita hargai dan yakini. Di dalam menciptakan budaya positif tadi, membuat pembiasaan-pembiasaan positif, karakter-karakter positif, tentu saja disiplin positif sangat dibutuhkan. Dari kedua tokoh tadi, Piaget Dewantara dan Diane Gossen mengartikan bahwa disiplin adalah bentuk kontrol diri. Belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Kemudian tujuan disiplin menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Ada perbedaan Bapak Ibu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tadi bersifat bisa tindakan, bisa kata-kata ya. Tiba-tiba tidak diharapkan dan sangat melukai, dibuat oleh guru, kemudian siswa, orang yang dihukum akan merasa tersakiti dan merasa dirinya gagal. Kalau konsekuensi itu biasanya mungkin Bapak Ibu guru juga sering melakukan. Konsekuensi itu kayak ada sebab akibat. Nanti kalau kamu nggak mengerjakan PR, nilainya Bu Mardika kurangi ya. Kalau konsekuensi itu ada keterlibatan antara siswa dan murid. Tetapi kalau hukuman itu hanya yang guru yang dominan. Nah, yang ketiga ini Bapak Ibu guru, restitusi nanti yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Dodi. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, itu ternyata ada tipsnya bagaimana menangani anak-anak yang melakukan kesalahan. Dan melakukan kesalahan itu adalah hal yang wajar, yang bisa yang orang lain dan siapapun lakukan. Tapi lagi-lagi ketika melakukan kesalahan, bagaimana bertanggung jawab dan mencari solusi atas kesalahan yang dilakukan. Nanti ada segitiga restitusi akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Dodi. Ini nilai-nilai kebajikan universal. Ini yang mau kita impikan. Ini adalah nilai-nilai yang kita harapkan dimiliki oleh anak-anak kita, murid-murid kita. Nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Ya payung besar bagaimana kita berperilaku dan bersikap. Nilai-nilai yang merupakan fondasi bagaimana berperilaku dan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang ini tentu saja motivasi intrinsiknya akan terbangun. Ada banyak nilai-nilai kebajikan termasuk profil pelajar Pancasila, kemudian di situ ada primary years program. Begitu sifat-sifat yang luar biasa yang pasti diimpikan oleh setiap orang. Berakhlak mulia,
nalar kritis, gotong royong, kejujuran, tanggung jawab, hormat santun. Ini lagi-lagi adalah nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan dimiliki oleh anak dan siswa kita. Tentu saja nilai kebajikan ini tidak hanya sekedar teori. Jujur adalah berkata dan berbuat itu sama. Ini tidak sekedar retorika. Bagaimana kita membuat anak-anak memiliki dan mempunyai karakter nilai-nilai kebajikan ini? Tentu saja adalah dengan keteladanan, Bapak Ibu. Kita nggak bisa ngajari jujur ya, jujur hanya sebatas kata-kata. Tapi ini butuh keteladanan. Dan kita sebagai Bapak Ibu guru memfasilitasi anak untuk ya membantu membangun karakter mereka. Ketika kita ulangan, misalnya, paling tidak kita memfasilitasi untuk anak untuk jujur. Infak, memfasilitasi dengan rela berkorban. Jadi untuk membangun nilai-nilai kebajikan ini perlu keteladanan dan kita menuntun kegiatan yang bisa membangun karakter baik dari siswa kita. Dengan nilai-nilai kebajikan ini, motivasi intrinsik dari siswa bisa terbentuk. Selanjutnya, materi tentang keyakinan kelas akan disampaikan oleh Pak Dodi ya, Pak Dodi. Monggo Pak. Terima kasih Bu Martika. Mohon izin Pak Bisri waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, selamat siang. Gini nih di hati Tadi saya juga excited, saya juga senang sekali bisa berbagi, bisa berdiskusi nantinya. Harapannya kayak gitu. Bapak Ibu, tadi ketika Pak Sarno, Pak Gatot, Pak Pratna mengajukan pertanyaan dan pendapat, saya malah super senang sekali karena ini yang memang saya harapkan dari awal. Kita butuh berdiskusi, kita butuh berbeda pendapat. Dari situ nanti kita bakal mencari kesamaan dan dari kesamaan nanti kita bisa bergerak lebih cepat. Nah, mungkin sedikit merangkum kalau bisa sesingkat-singkatnya dari apa yang disampaikan Bu Martika. Pada dasarnya tentang stimulus respon sama teori kontrol tadi sama benarnya kok Bapak Ibu. Jadi stimulus respon itu juga berfungsi. Teori kontrol juga sama. Mungkin Bapak Ibu ketika kecil dulu mungkin mengingat, ketika ya mungkin nggak ingat juga sih. Tapi coba dibayangkan lah Bapak Ibu. Dulu ketika pertama kali mendengar bunyi ting 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 gitu. Jangan dulu pertama kali. Nah, sekarang kita bisa menyimpulkan itu bakso gitu. Tapi pertanyaannya adalah mengapa kok kita bisa menyimpulkan itu bakso? Bunyi ting ting itu adalah stimulusnya. Setelah bunyi ting ting, seringkali kita melihat ada orang rombong gitu lewat dan di dalamnya ada kuah, pentol, mie, baunya harum gitu. Yang kebetulan juga sama bapak ibu kita disebut itu namanya bakso. Stimulus respon. Nah, jadi ada bunyi ting ting diikuti rombong yang lewat. Kita tidak memikirkannya secara sadar bahwa ting ting itu bakso. Bapak Ibu mengartikannya sebagai pembiasaan. Tapi itu stimulus respon. Sekarang pertanyaannya adalah gini. Apakah stimulus respon itu akan berlaku di sepanjang hidup Bapak Ibu? Tidak. Sekarang bayangkan ketika Bapak Ibu mendengar bunyi ting ting itu jam 2 pagi. Bapak Ibu mikir itu bakso? Ada bahaya. Ada bahaya. Kognisi Bapak Ibu, pengetahuan Bapak Ibu berfungsi di situ. Pengetahuan Bapak Ibu berjalan. Seorang anak ketika dia masih level kognisinya terbatas, ketika level kognisinya rendah, dia nggak bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Contoh sederhana mungkin lainnya gini Bapak Ibu. Jadi mungkin suatu waktu lah, bayangkan ya di titik kehidupan Bapak Ibu pernah atau nggak pernah saya nggak tahu. Tapi misal
satu waktu dengerin lagu gitu. Ada lagu, setelah itu diikuti kegiatan lainnya, yaitu apa? Pacaran. Habis dengerin lagu, pacaran. Jadi pacarannya sambil dengerin lagu gitu. Dan ketika pacaran otomatis ya harusnya sih seneng ya, bahagia. Nah kegiatan itu dilakukan terus-menerus, sering kali. Jadi tiap kali dengerin lagu, pacaran begitu terus. Nah satu waktu putus. Nah pertanyaannya adalah, ketika mendengar lagu yang sama, perasaan apa yang muncul? Tidak ingin mendengar. Perasaan yang sama ketika dulu puter lagu, yaitu apa? Keinget. Maksudnya itu loh, keinget yang dulu gitu. Jadinya sedih ketika aku puter lagu ini, dulu kita puter pas pacaran, sekarang enggak pacaran lagi. Kalau oh gitu, saya setuju, saya sepakat. Atau mungkin yang putus malah nggak sedih juga. Cuma yang kita perlu perhatikan adalah mekanik cara kerja stimulus respon itu. Stimulus respon itu mengabaikan kontrol diri kita, mengabaikan kognisi kita. Jadi seolah-olah membuat jika A diikuti B maka kayak rumus gitu. Jadi manusia itu dianggap seperti seseorang yang tidak memiliki akal dan pasti. Nah, sedangkan teori kontrol tidak. Bu Martika tadi memberi contoh ketika kita berhadapan sama tembok, kita mau membenturkan atau enggak, siapa yang ngatur? Kita sendiri. Contoh sederhana gini, Bapak Ibu mendapat stimulus yaitu undangan dari Wijaya untuk menghadiri kegiatan ini. Itu stimulus. Responnya siapa yang menentukan? saya. Apakah Wijaya? Apakah saya? Apakah Bu Martika? Tidak, Bapak Ibu gitu loh. Bapak Ibu mau datang ke sini atau enggak, itu Bapak Ibu yang menentukan. Nah, alasan datangnya itu nanti kita lari ke kebutuhannya. Kebutuhannya nanti beda-beda. Tiap orang yang ada di sini, alasan datangnya nggak bakal sama. Ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan ya Ibu. Jadi intinya adalah bahwa dua-duanya benar. Saya pikir semua pada akhirnya adalah kita lihat latar belakang memang. Pada akhirnya di situ. Nah sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas arahnya sama seperti yang tadi di awal, yaitu adalah bagaimana kita bisa mendorong perilaku untuk muncul dengan harapan perilaku muncul itu dari dalam. Nah kenapa kok harapannya dari dalam? Karena pada akhirnya kan ya kita pinginnya misal ya, ketika anak mendapat stimulus jelek, responnya nggak jelek juga. Ketika anak dihadapkan lingkungan yang jelek, harapannya responnya nggak ngikut jelek juga, itu maksudnya. Sehingga anak benar-benar bisa meregulasi dirinya, bisa benar-benar menggunakan akalnya, bisa benar-benar menggunakan pengetahuannya, sehingga kehidupannya lebih baik lagi. Nah, ini alat baru, tadi belum bisa pakainya saya. Nah, ya. Jadi arahnya tadi nilai kebajikan yang tadinya berbentuk kata sifat. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai yang kita yakini semuanya sebagai manusia, apapun latar belakang kita, agama, ras dan seterusnya, kita setuju tentang itu, misalnya kejujuran, kesetiaan dan seterusnya. Nah, nanti kita coba jabarkan dalam bentuk keyakinan kelas. Kenapa? Ya sama seperti yang disampaikan Bu Martika tadi, pada dasarnya nyoba menggerakkan siswa. Nah, ini ada kata yang provokatif, peraturan tertulis tanpa makna. Itu sangat banget. Tanpa makna, kenapa tanpa makna? Nggak usah dipikir jauh-jauh Bapak Ibu. Ketika peraturan itu yang menentukan pihak sekolah, ketika yang menentukan guru, seringkali, tidak selalu gitu, seringkali anak itu tidak tahu alasannya. Kenapa ada peraturan ini? Kenapa harus gitu loh? Kalau dikomunikasikan dan anak tahu, dan anak mau, dan anak sepakat, itu udah jadi keyakinan. Ya, pada prinsipnya cuma pokoknya anak ngerti gitu loh. Selama ini kan peraturan dari atas ke bawah.
anak tinggal ikut gitu aja. Nah, yang di sini adalah harapannya dari bawah ke atas, sehingga Bapak Ibu guru semua yang ada di sekolah itu dibantu dengan keyakinan anak bahwa ini baik, dan Bapak Ibu guru nggak repot-repot ngawasi terus-menerus karena anak bisa bergerak sendiri. Otomatis apa yang saya sampaikan kalimat terakhir itu idealis banget, dan Bapak Ibu guru juga tahu itu, dan karena idealis nggak mungkin terwujud dalam waktu sebulan. Ya. Perilaku itu kalau ada psikiater bilang saya lebih apa ya ibaratnya, dia bilangnya 3 tahun hingga perilaku itu muncul secara konsisten dengan sendirinya. Kalau saya pengalaman saya 2 tahun 2 tahun bisa muncul secara konsisten. Kalau dia 3 tahun, pada intinya lama. Perbedaan dengan apa yang kita lakukan sekarang itu, Bapak Ibu dan saya termasuk di dalamnya, saya melakukan hukuman Bapak Ibu. Harapan saya melakukan hukuman adalah apa? Perilaku bisa dimodifikasi saat itu juga. Perilaku jelek bisa hilang saat itu juga. Perilaku baik bisa muncul saat itu juga. Itu kan yang kita harapkan. Itu yang saya harapkan juga. Pak, masalahnya adalah ketika saya hilang, ketika saya tidak ada di hadapan dia, perilaku itu muncul atau enggak? Tidak. Sederhananya, pakai helm karena tahu bahwa itu bisa melindungi kepalamu kalau kecelakaan, tahu kalau itu baik, atau pakai helm gara-gara polisi? Polisi dong. Nah, kalau gara-gara polisi kan berarti selama polisinya nggak ada, nggak usah pakai helm. Iya. Nah, makanya itu stimulus respon. Kekurangan dari stimulus respon adalah ketika stimulusnya hilang, perilakunya hilang. Ketika polisinya hilang, helmnya hilang. Ketika gurunya hilang, apinya hilang gitu loh. Ketika Bapak Ibu sing ngawasi hilang, pas misal kuliah dan seterusnya, hilang juga segala api gitu. Nah, harapannya adalah anak bisa tetap baik walaupun nggak ada stimulus. Ya, anak bisa tetap baik walaupun stimulusnya jelek. Kita lihat ya, nah keyakinan kelas arahnya gitu, menggerakkan anak untuk jadi baik dan seterusnya. Nah, ini contoh kesepakatan kelas Bapak Ibu. Pada dasarnya adalah kalau di situ kan tertulis 8. Dan saya yakin Bapak Ibu guru punya keyakinan sendiri-sendiri tentang bagaimana perilaku itu seharusnya ada. Dan listnya daftarnya bisa lebih dari 10 atau bahkan 20. Banyak banget. Nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu, mempersulit diri sendiri. 5 cukup, 4 cukup, 10 ya monggo. Tapi nggak usah banyak-banyak, karena nanti Bapak Ibu sibuk ngawasi. Ya. Karena arahnya adalah bukan seberapa banyak, tapi ngajari gimana anak sudah membuat kesepakatan dan mau melaksanakannya. Itu yang penting. Karena musuh dari model kayak gini adalah ketidakkonsistenan. Ketika ada aturan banyak gitu, tapi nggak diterapkan, nah itu musuhnya. Kita ngejar 4 dulu. Dan kesepakatan kelas ini nggak harus setahun berguna atau berfungsinya. Bisa aja 3 bulan, bisa aja cuma 2 bulan, bisa sebulan, bisa diubah. Dinamis Bapak Ibu. Buat aja yang sedikit, tapi sekelas sepakat. Nah, ini nanti akan jadi pertanyaan sulit, karena nanti kalau kita masuk ke bagian selanjutnya, sepakat itu ternyata sulit sekali. Ya, selanjutnya, oke. Nah, ini ada contoh lainnya. Ini jumlahnya 6, 1, 2, 3, 6. Saya baca, saya melihat mata saya jelek. Misal nomor 1 tuh, oh enggak, iya berarti sama jeleknya. Berani tanya dan menjawab itu misal ya, cuma berani tanya dan menjawab. Kemudian tanya kabar temen. Nah, ini agak sulit ya. Tanya kabari, oh piye kabari? Bukan gitu juga. Maksudnya apakah kamu baik, piye sehat gitu. Lu kok sedih kenapa gitu. Lebih ke situ Bapak Ibu. Terus buang salah sembarangan dan diam saat yang lain berbicara gitu. Nah, ini agak sulit. Anak-anak itu kadang ya ngajaknya ngomong bareng, ngomong bareng, bukan itu sulit. Ya. Dengar saat yang lain berbicara, bantu teman yang kesulitan, begitu seterusnya. Sekali lagi, 1, 2, 3, 6 ini kalau sekelas sepakat dan sepakat itu sulit. Ya. Nah, nanti dijelaskan lebih lengkapnya. Sekarang kita masuk ke sini.
biar cepet, biar dang wis gitu. Ya. Kebutuhan dasar. Ya, kebutuhan dasar ini sama kayak yang tadi Bapak Ibu. Motivasi maksudnya. Jadi perilaku muncul itu ada alasannya. Bu Martika tadi ngasih contoh anak ulangan nyontek. Lapornya nyontek gitu. Saya juga tergoda untuk marah Bu, tergoda untuk bentak. Saya bentak juga loh Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin nggak pernah dengar saya bentak. Kalau bentak ngeri loh. Iya, nggak gitu juga. Saya bentak. Terakhir saya ngupul anak juga. Anak ketika nyontek, Bu Martika tadi cerita bahwa mungkin karena dia cari aman. Ya. Aman dari apa? Enggak dimarahi. Aman dari malu gitu. Aman dari dinyeki. Nah, tujuan dasar dia adalah sebenarnya nyari aman di kamu. Cuma caranya yang kebetulan salah. Nah, kita nanti nyoba gampangin memperbaikinya. Memperbaikinya nanti yang agak lebih sulit. Kita harus sabar. Ya, saya pun nggak sabaran. Nah, di sini William Glaser sama, saya juga nggak tahu orangnya Bu. Saya dulu ketika awal ngerjakan PMM itu langsung taktik gak tahu wocok gitu, dang robar gitu. Ketika saya ikut ini, saya baca beneran, saya coba cermati beneran, saya download bukunya, tahu wocok bolak-balik sampai saya mumpung gitu. Terus di situ menyebutkan bahwa pada dasarnya kita tuh nggak tahu kebutuhan dasar kita itu apa. Ya yes, kita pokoknya melakukan gitu. Sakjane sing dipengini apa ya sini nggak ngerti. Ya. Nah, apa yang dirasakan yang mungkin kita pada dasarnya gampang untuk lebih memahami adalah feel good-nya, rasa senengnya gitu loh. Kalau istilahnya dopamin gitu, yang dikejar itu senengnya yang dikejar. Pokoknya ngerasa aman, seneng, semono tok ae. Nah, apa yang dirasakan itu berkaitan dengan quality world. Bahasa Inggrisnya dunia berkualitas. Kata dunia berkualitas ini Bapak Ibu bukan sedikit saja nih, banyak sekali bedanya dengan arti kata kualitas yang kita ketahui. Kita kalau mikir kualitas kan berarti asosiasinya positif gitu Bapak Ibu, sesuatu yang wapi gitu. Ternyata dunia berkualitas yang di konsepnya William Glaser ini tidak ada hubungannya dengan baik buruk. Karena di sini merujuknya dunia berkualitas adalah apa yang ada di pikiran Bapak Ibu dan semua manusia pada dasarnya. Dan semua manusia itu cara melihat sesuatunya berbeda. Seperti ini contohnya Bapak Ibu. Apa yang terjadi ini? Di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 orang buta. Anggap aja buta Bapak Ibu. Enggak ceritanya. 6 orang buta rebutan nyekeli gajah. Ketika ini terjadi, 6 orang itu akan mempersepsikan gajah tersebut dengan berbeda. Ini satu cerita yang umum dipakai dimanapun. Dan ini bisa dipakai juga untuk menjelaskan konsep dari William Glaser tentang quality world. Ya, akan ada yang mikir bahwa gajah itu kecil panjang gitu. Akan ada yang mikir gede, keras gitu, tua gitu. Ada yang mikir kuade gitu dan seterusnya gitu. Panjang berambut. Linci katus coba. Panjang berambut yang mana yang belalinya yang begini. Untung nggak ada yang megang tangganya, nanti bingung lagi nanti kalau megang tangganya. Tapi saya yakin paham maksudnya. Nah ini Bapak Ibu ada satu contoh lagi yang mungkin bisa menjelaskan. Gelas itu apa? Ada 3 pilihan. Setengah kosong, separuh penuh, atau yang paling bawah terisi cairan 50%. Sama. Ya tahu Bapak Ibu. Tapi intinya maksudnya adalah satu kejadian yang sama itu dilihat orang secara berbeda. Persepsi kata yang tepat. Persepsi kata yang bagus. Dan persepsi itu berhubungan juga dengan quality world kita. Nah, Bapak Ibu yang ada di kelas semuanya,
Sebelum lari ke situ, nggak usah dibaca situ, lihat Pak Dodi saja. Lihat saya. Misal ya Bapak Ibu, apa ya? Saya tiba-tiba misal saya udah beneran ya. Saya kembalikan. Oke. Aduh. Intinya gini, yang ingin saya sampaikan adalah, misal gitu Bapak Ibu, kita melihat contoh yang sederhana. Misal pertanyaannya adalah, bagaimana sih murid yang baik menurut Bapak Ibu? Ciri-ciri, karakter, sifat, perilaku dari murid yang baik itu seperti apa? Apakah Bapak Ibu dalam satu ruangan ini akan menjawabnya dengan berbeda? Iya. Iya. Oh, ini kita tes. Iya karena jawabannya. Bu Mitin, murid yang baik perilakunya yang bisa mengendalikan dirinya. Bisa mengendalikan diri. Satu. Oke. Ya. Pak Bujana, monggo Bujana. Selalu mematuhi tata tertib. Oke. Saya melihat Pak Panji. Ayo Pak Panji. Ayo Pak Panji. Cantik. Oke. Oke, saya melihat Pak Udin. Monggo Pak Udin. Tidak bolos gitu. Pak Jadi. Gimana Pak? Suka bertanya. Oh iya. Saya benar-benar bisa mengerti ketika Pak Jadi bilang seperti itu. Iya. Saya yakin kalau memang listnya diperbanyak nih Bapak Ibu. Ketika listnya diperbanyak, nanti Bapak Ibu akan punya banyak sekali kesamaan tentang apa itu murid yang baik, bagaimana itu murid yang baik. Tapi ketika diminta memilih satu, hasilnya beda Pak. Bagi saya pribadi, murid yang baik itu yang berani tanya, berani jawab, titik itu udah. Karena pada dasarnya yang saya pahami adalah murid itu dari SD sampai SMP sudah seringkali dilatih untuk pintar diem. Anak itu pintar diem, tapi nggak pintar nanya, nggak pintar jawab gitu. Mereka pintar diem, ya karena dari SD disuruh diem gitu. Songong, menang. Tunggu sampai rame ya gitu. Iya gitu. Saya kalau kelas saya diem itu ngeri ya Bapak Ibu. Lapo gitu. Bingung saya. Entah mereka mudeng nggak mudeng, ya lamun atau nggak lamun saya nggak tahu. Tapi itu saya yakin tiap orang guru beda dan semua baik, nggak ada yang salah. Semua baik. Tapi intinya kalau kita beda. Loh, nek piye caranya? Yang bawah. Oke. Oh dari situ. Ya bisa. Oke, di sini adalah di situ disebutkan seperti yang saya jelaskan panjang lebar sebelum nggak perlu karena bisa dibaca sendiri. Mungkin harus baca sendiri saja. Dr. Glaser menjelaskan bahwa alasan kita mempersepsikan realitas secara berbeda adalah karena dunia berkualitas kita unik. Tiap orang beda. Secara ekstrimnya gini Bapak Ibu, dunia sekali lagi dunia berkualitas itu tidak berbicara tentang baik atau buruk. Kelas yang menyenangkan bagi anak itu bisa super ekstrim. Dunia berkualitasnya anak bisa super ekstrim. Kak ono PR, kak ono pelajaran, delok film, segala apa. Itu iya kalau ini dunia berkualitasnya anak kosong nih. Kalau bisa sampai mulai itu dunia berkualitasnya anak. Ya, bisa ekstrim gitu. Ada contoh ekstrim yang ditulis di bukunya William Glaser. Itu adalah dunia berkualitasnya dikasih contoh seorang yang mengidap anoreksia. Anoreksia itu yang nggak hobi makan tuh, yang makan sedikit dimuntahkan. Dia pengen super kurus. Dia dikasih gambar foto berbagai orang dengan tingkat kekurusan yang berbeda. Semua gambar itu nggak ada yang cocok sama dunia berkualitasnya dia. Dia pengen lebih kurus dari apapun yang ada di gambar. Ekstrim.
Orang yang kebetulan tiap hari pemabuk, dunia berkualitasnya adalah ketika dia tiap hari bisa minum. Nah, yang jadi masalah bagi kita adalah kita berhadapan pada anak yang dunia berkualitasnya bukan anak sih, manusia yang dunia berkualitasnya berbeda-beda. Dan anak itu seperti yang kasus yang tadi disebutkan, anak yang HP-nya disita itu. Kita kan baru ketemu sama dia barusan ya. Lost contact lah ibaratnya sebelumnya sama dia. Dia yang sekarang sudah punya dunia berkualitas seperti itu, terus dibenturkan sama dunia berkualitas menurut kita, nggak cocok. Akhirnya ya konflik. Ya pastilah. Kita tahu bahwa yang kita sampaikan dunia berkualitas kita itu baik, tapi baiknya itu batasannya masih baik menurut kita loh Bapak Ibu. Masalahnya adalah anak gak ngerti kalau yang dia pikir itu salah. Seringkali dia gak ngerti itu salah. Dia mikir itu baik. Dunia berkualitasnya itu. Tuh, mati. Terus dia ini. Jam kos. Oke, gak apa-apa, saya teruskan hari ini. Saya inget-inget nih. Tapi saya mana? Biar inget slide-nya. Enggak Pak, nanti bisa pasang slide-nya. Saya kirim file. HP saya mati. Orang sing jatuh. Takdir ini. Kodrat. Yang jatuh. Intinya gini Bapak Ibu. Dunia berkualitas kita itu akan menggerakkan perilaku kita. Kita berusaha mencapai apapun sesuai dunia berkualitas kita. Dunia berkualitas kita itu nanti adalah dorongan juga untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar kita menurut William Blaise itu ada 5 Bapak Ibu. Satu yang paling gampang dan paling mendasar itu survival. Kebutuhan akan bertahan hidup. Kebutuhan akan keselamatan. Kebutuhan akan survival ini seringkali dorongan fisiologis. Makan, minum, tidur, istirahat yang cukup gitu. Itu kebutuhan akan bertahan hidup. Nah, yang kayak gitu mungkin tidak terlalu perlu dibahas lebih lanjut. Nah, kembali lagi, tadi saya loncati berarti. Kalau bisa dianggap sebagai lingkaran, dunia berkualitas itu merupakan bagian dari dunia yang kita persepsikan. Dunia yang kita persepsikan itu bagian dari dunia nyata. Seringkali apa yang kita persepsikan itu berbeda dengan kenyataannya. Saya pengen ngasih contoh yang jauh-jauh ya Bapak Ibu. Saya ngasih contoh dari diri saya sendiri gitu. Saya atau ada meme lah, ada Bapak Ibu, ada meme gitu. Ada meme itu 2 orang, cowok dan cewek, suami istri tidur. Yang cowok menghadap membelakangi si cewek. Nah, si cowok hanya mikir bahwa misal ya, karena si cowok itu hobinya mainan gitu. Ya, waduh, ada mainan baru, ada toys baru nih. Ya. Harganya 2 juta. Tuku gak yo? Terus, nak tuku aku ngomong gak yo gitu. Jadi si cowok, si suami tadi berpikir seperti itu. Ada perilakunya adalah si cowok tidur membelakangi istrinya. Nah, istrinya dibelakangi sama si suami, mikir, bojoku lapo yo. Ini kok madep rono. Aku salah apa gitu. Jangan-jangan selingkuh. Selingkuh karo sapa? WA-ne wingi tak cek gak apa-apa, jangan-jangan ning DM. Nang DM kene apa ning Shopee. Cek Shopee gak tak cek ya. Bukan malah padu. Bukan malah saya. Saya lihat dari dulu. Tapi intinya gini Bapak Ibu. Kadang perilaku itu dipersepsikan berbeda. Itu contoh sederhana aja. Ya.
Tapi itu bukan saya loh Bapak Ibu gitu. Tadi saya niatnya ngasih contoh saya, tapi pas di pikiran nggak ketemu ya. Saya ngasih contoh meme. Ya. Oke gitu Bapak Ibu ya. Yang ada di Itu alhamdulillah. Quality word kemudian jadi basic need, kebutuhan dasar, dan kemudian jadi perilaku. Kita berusaha memenuhi ya gambaran yang ada di kepala kita. Gambaran yang ada di kepala kita itu nanti akan menjadi kebutuhan dasar kita. Dan semua itu ketika kita coba turuti, kita tergerak karena itu semua jadi perilaku. Lanjut, Swen. 5 kebutuhan dasar. Oke, 5 kebutuhan dasar seperti saya sampaikan tadi, survival, love and belonging. Love itu cinta, cinta itu love. Iya Pak. Nah kalau belong itu Ketergantungan. belonging itu saya yakin gini, keterikatan lah, gampangnya sederhananya gitu. Bapak Ibu ini memiliki keterikatan sebagai satu kelompok, sebagai satu keluarga sebagai satu kawan. Belonging ini. Ya. Nah, power kekuasaan. Nah ini yang penting. Ini seru ini bahas power. Bapak Ibu, ini saya yakin. Bapak Ibu yang punya anak dan yang anaknya mungkin anaknya sekarang udah gede ya, udah dewasa, mungkin bahkan udah keluar dari rumah. Tapi saya yakin gini, pernah merasa bahwa anakku lak ning omah keparan ae. Iya, Gong. Gampang padu. Iya. Termasuk saya juga. Saya juga dulu hobi padu sama adik saya. Biasanya kalau saya padu itu tukaran mukul pakai sapu. Prak. Enggak Bapak Ibu guyon itu. Nah, tapi intinya gini, kenapa kok gampang padu? Karena ketika seorang kakak berada di rumah, kebutuhan akan powernya itu ada, muncul, meningkat. Dia punya keinginan untuk ngatur adikku kudu A, kudu B, kudu C gitu. Penginku A, B, C gitu. Ketika keinginan untuk menguasai, ngatur, tidak dituruti, gampang. Itu katanya. Bapak Ibu ada yang merasa, termasuk di dalamnya saya ya, mungkin ketika di sekolah level sabarnya lumayan gitu. Ketika di rumah berhadapan dengan anak, level sabarnya menurun ya seolah-olah ya. Iya. Saya malah. Ya. Saya paling enggak guys. Ya. Amin. Nah, saya ketika di rumah itu gampang muring-muring sama anak. Anak saya sama. Karena keinginan untuk menguasai, ngatur, kebutuhan akan power itu secara alami muncul ketika saya di rumah. Siapa yang saya kendalikan? Anak. Bapak Ibu guru ketika berada di dalam kelas, Bapak Ibu guru ketika di sekolah, secara alami kebutuhan dan keinginan untuk menguasai dan ngatur muncul. Makanya Bapak Ibu seringkali gampang marah, gampang berkonflik dengan peserta didik. Bapak Ibu itu termasuk saya loh ya. Saya jangan dipikir Pak Dodi gak tahu marah. Saya marah gitu loh. Sama kok. Ya, kita semua sama karena kita semua manusia. Ya, kita semua punya kebutuhan dasar yang sama. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah kebutuhan akan power ini memiliki sifat alami yang sedikit berbeda dengan yang lain karena faktor lokasi, faktor jabatan, ya, faktor keluarga bisa mempengaruhi akan kebutuhan akan power ini, termasuk dalamnya benar usia, bisa aja. Lanjut, freedom, kekuasaan. Ini ada tulisan menarik yang disebutkan sama William Gleason. Ketika ada dua orang menikah, yang satu memiliki kebutuhan freedom yang tinggi, yang satu memiliki kebutuhan power yang tinggi. Sing siji pengen bebas, sing siji pengen ngatur. Wah ini piye iki? Ketika yang seperti itu terjadi, sebenarnya sama seperti ketika kita bertemu sama murid Bapak Ibu, negosiasi. Mohon izin saya lanjutkan lagi biar cepat selesai. Kita coba percepat saja. Intinya freedom itu nanti bakal berbeda-beda di tiap orangnya, termasuk di dalamnya
apa kebutuhan dasar fun itu. Fun menyenangkan, kesenangan gitu. Apa yang menurut satu orang menyenangkan bagi orang lain juga bisa berbeda. Termasuk di dalamnya adalah apa ya, levelnya Bapak Ibu. Walaupun yang dianggap menyenangkan itu sama, levelnya bisa berbeda. Ya. Nah, untuk itu mungkin sekedar agar kita bisa benar-benar membuktikan lah. Maka saya akan membagikan questionnaire. Nah, di dalamnya nanti Bapak Ibu coba silahkan isi sesuai keadaan sebenarnya, pendapat Bapak Ibu sebenarnya. Untuk pembersihan Tentangnya itu nanti semua benar jawabannya. Karena itu bukan tentang saya, itu bukan tentang siapapun, tentang Bapak Ibu. memang sih silahkan diisi. ini diisi banyak sih, agak diisi di terus kan ono sing kan nonton sih orang bukan Satu orang dua. Per orang dua, ada 40 pernyataan. Tinggal 7 bulan atau tidak. Iya. Sekarang bisa. Dicinta apa di? Sama aja Pak, sama aja. kadang-kadang iya aku nggak bisa lewat sejarah Ya tulis ya. Lingkari, silang, centang semua sama. Ya, yang penting isinya aja. dengan orang lain. Saya suka bekerja dengan orang lain. Saya menghabiskan banyak waktu dengan jadi tidak benar. Selingkari, cinta, Saya tidak centang, menginginkan semua silang, orang semua senang sama. sama saya. Pada kenyataannya memang tidak. Saya tidak senang. Kadang-kadang sih. Tidak benar. Saya tidak suka bertemu orang baru. Saya tidak suka membuat kesalahan. Ya benar. Tapi muslim siapa? Kenapa Pak? Iya, gak penting Pak. Gak penting Dia nggak saya. apa semua baik. Karena itu mau ini bergantung pada penilaian orang. Jadi saya bertingkahnya ya sesuai dengan keinginan orang lain. Jadi saya berpura-pura baik. Yuk, apakah teman-teman apa yang teman-teman saya pikir tentang saya itu penting yo. Kadang kolo nek pas lagi ngono kae lebay. Martika bawa pulpen pinjam. Saya suka menyelenggarakan aktivitas saya suka menyelenggarakan aktivitas enggak sih? Satu aja Bu. Saya tidak suka sesuatu berjalan tidak sesuai dengan saya tidak suka. Sangat benar. Susah
Bapak Ibu, jika udah selesai, jika belum juga nggak apa-apa, tidak balapan ini. Kalau udah selesai, jika ada yang udah selesai, silakan nomor angka 1 sampai 10 dijumlahkan. Begitu juga selanjutnya 11 sampai 20, 21 sampai 30, dan 31 sampai 40 dijumlahkan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu bisa saya pause dulu, nanti bisa dilanjutkan. Nanti saya coba buatkan tabel di Excel untuk Bapak Ibu isi dan lengkapi skornya. Intinya Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu tuliskan itu adalah usaha untuk mengkuantifikasikan kebutuhan dasar dari Bapak Ibu semuanya. Jadi berdasarkan kuesioner yang Bapak Ibu isi dan berdasarkan skor atau jumlahnya nanti masing-masing, Bapak Ibu bisa mengetahui bahwa kurang lebih level kebutuhan saya bisa akan love and belonging, kasih sayang itu seperti apa, berapa, kekuasaan berapa, kebebasan berapa, kesenangan berapa. Dan satu Bapak Ibu yang perlu selalu ditekankan adalah berapapun skornya itu baik, nggak ada yang enggak. Usaha kita di sini adalah sekedar ingin membuktikan dan coba benar-benar memahami bahwa kebutuhan dasar tiap orang itu berbeda, itu satu. Dan kalaupun kebutuhan dasarnya sama, kalaupun kualitas wordnya sama, levelnya berbeda. Bapak Ibu yang sudah menjumlahkan sebagai perbandingan, saya tadi nyoba mencari skor saya berapa. Saya nggak gitu ingat lokasinya di mana, saya pernah nyatet. Tapi saya satu itu kira-kira 20-an. Yang sana sendiri saya 20-an Bapak Ibu. 11-20 saya 20-an juga. Ya. Yang 21 sampai 30 itu saya 40-an, 40 berapa gitu. Kemudian kesenangan saya juga 20-an. Itu saya Bapak Ibu. Apa? Masa saya total ini. Iya. 1 sampai 10 berapa gitu Pak? Iya. 1 10, 10 20. Pelan-pelan. Saya coba jawab mungkin saya salah. Pertama, 31 40. Satu, di situ kan soalnya pernyataannya 40 ya. Iya. 1 sampai 10 dijumlah. 1 sampai 10 itu merupakan indikator yang menunjukkan kebutuhan dasar kita akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian 11 sampai 20 itu indikator untuk kebutuhan akan kekuasaan. Ya, berikutnya 21 sampai 30 kebutuhan akan kebebasan. Yang terakhir 31 sampai 40 kebutuhan akan kesenangan. Tiap orang berbeda, tiap orang sama baiknya. Gak ada yang kakean, gak ada yang kekurangan. Semua orang sama baiknya. Kita hanya berbeda saja. Bapak Ibu bisa dilanjutkan ya, itu mungkin diletakkan nanti diteruskan. Ya, nanti diteruskan. Nanti
harapan saya, harapan Bu Martika adalah bahwa Bapak Ibu wali kelas kalau mau bisa membagikan form yang seperti ini ke putra-putri didiknya di kelas masing-masing, sehingga paling tidak kita sedikit memahami kebutuhan dasar mereka dan variasinya, karena tiap orang berbeda-beda. Kita lanjutkan biar posisi kontrol. Ya, di sini menurut Dain Gosen kalau yang ini, ya, Dain Gosen apapun yang dia tulis itu berdasarkan teorinya William Glasser. Ya, Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu semua yang ada di kelas ini, saya yakin, saya tahu pernah melakukan ini semua. Maksudnya bukan melakukan PMM-nya, bukan melakukan diklat atau semacamnya. Maksud saya adalah Bapak Ibu pernah menjadi teman, Bapak Ibu pernah menjadi penghukum, Bapak Ibu mungkin pernah jadi pembuat rasa bersalah, Bapak Ibu pernah jadi pemantau, dan terutama Bapak Ibu juga pernah jadi manajer. Kita semua pernah. Ya, selanjutnya. Nah, dalam usahanya untuk menumbuhkan disiplin positif, kita berusaha menghindari menjadi penghukum sama menjadi pembuat rasa bersalah. Kenapa kok kita menghindari jadi penghukum sama membuat rasa bersalah? Karena kalau kita nggak ada, perilaku mereka yang kita tidak inginkan, yang jelek-jelek itu akan muncul lagi. Karena yang buat takut cuma kita. Ya kayak polisi tadi loh Bapak Ibu. Kalau polisinya hilang, helmnya hilang. Cuma itu. Nah, disiplin positif harapannya adalah kita bisa jadi manajer memang. Tapi bukan berarti kita wajib jadi manajer terus-menerus. Tetap lihat sikon Bapak Ibu. Ya, kita boleh kok jadi teman dulu. Kita boleh kok jadi pemantau dulu. Oke, lanjut. Ya, ini juga tadi udah saya sampaikan ya. Bisa teman, bisa mentor. Masuk ke ini, Bapak Ibu, segitiga restitusi. Ya, ini juga saya yakin Bapak Ibu di PMM juga pernah ikut, pernah baca, pernah ikut diklat dan seterusnya. Sekali lagi saya tekankan, sama seperti tadi. Apapun yang ada dalam segitiga restitusi, apakah Bapak Ibu sudah menerapkannya? Jawabannya sudah Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, mungkin banyak yang bingung segitiga restitusi itu apa. Walaupun Bapak Ibu bingung, bukan berarti Bapak Ibu tidak pernah menerapkannya. Hanya karena kita nggak tahu istilah dan teorinya, bukan berarti kita nggak pernah menerapkannya. Kita pernah kok, ya kita pernah. Jadi Bapak Ibu guru semua yang ada di sini hebat kok, semua hebat. Lanjutkan. Nah, pendekatan yang ada di sini sama seperti yang saya sampaikan di awal dari Dain Gosen, yang berdasarkan teorinya Indonesia. Fokusnya adalah, nah ini yang Bapak Ibu mungkin tadi di awal sama Bu Martika sudah dijabarkan, saya juga fokus dari restitusi itu adalah ngajari anak agar bisa ngatur dirinya sendiri. Ya, sehingga anak ketika nggak ada guru, nggak ada orang tua, nggak ada pengawas, nggak ada siapapun, tetap bisa bersikap baik. Walaupun ada stimulus yang jelek, ngajak mobil, ngajak ngedrak, ngejak iya lato-lato gitu, iya tetap bisa menahan diri gitu, tahu tempat, tahu sikon, arahnya itu, dan itu sulit Bapak Ibu, memang sulit. Ya kalau gampang, ya bukan guru itu memang sulit. Lanjut. Nah ini arahnya Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Nah ini coba nanti saya bahas, saya lihat jam karena saya mentargetkan 12-15%. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini kalau lihat tulisan dan kalimatnya rada bingungi opo itu gitu. Ya, menstabilkan identitas itu pada dasarnya kalau dibuat sederhana adalah Bapak Ibu ketemu anak yang sudah melakukan hal yang salah, tapi ketika Bapak Ibu ketemu anak, Bapak Ibu tidak bertujuan nyalahno gitu. Ngobrol tok, nggak ngejudge, nggak menilai, pokoknya gak nyalahno lah, sudah sesimpel itu. Ya, menstabilkan identitas cuma itu intinya. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah itu bukan berarti yang salah jadi benar, bukan. Salah itu salah gitu loh. Tapi maksudnya bahwa salahnya dia itu kita coba pahami alasannya apa. Dia apapun yang dia rasakan,
pakai kata validasi itu. Apapun yang dia rasakan itu valid, benar dari sudut pandang dia, benar gitu loh. Kalau dia marah yang dia rasakan itu benar. Kalau dia sedih yang dia rasakan juga benar. Jadi kita coba memahami posisi dia. Tapi tindakannya kalaupun salah tetap salah gitu. Sebenarnya gitu. Ya bukan yang salah jadi benar, nanti biar nggak salah paham. Terus menanyakan keyakinan. Loh, menanyakan keyakinan apakah berarti kita harus buat keyakinan kelas semuanya? Membuat keyakinan kelas itu baik, membuat kesepakatan kelas itu baik, tapi bukan berarti kalau tidak membuat kita nggak bisa melakukan langkah ketiga ini. Pada dasarnya menanyakan keyakinan itu lebih kayak menanyakan alasan lah, kenapa sih gitu, latar belakangnya apa. Nanti dari fase yang ketiga ini baru Bapak Ibu guru bakal masuk membimbing, mengarahkan anak untuk menemukan solusinya. Di tabel yang dijelaskan Bu Martika tadi itu ada identitas berhasil atau sukses, gagal dan seterusnya. Di sini dianggap identitas sukses karena anak bisa berdaya, bisa mencari dan memilih jalan keluar atas apapun yang jadi masalah dia. Dan ketika itu terjadi, anak merasa berhasil, sukses jadi manusia. Selama ini kan kita seringnya nghukum ya, saya juga kok. Ya, ketika nghukum, ya anak gagal, cah nakal, cah elek gitu, cah goblok gitu. Pokoknya negatif gitu. Ini arahnya. Terus Bapak Ibu yang perlu kita pahami adalah langkah-langkah tiga ini bukan berarti harus dilakukan di satu waktu gitu. Satu waktu, satu sesi pertemuan gitu enggak. Bisa kok dipecah-pecah, enggak harus sekaligus. Ini menuntut jika kita menginginkan murid kita jadi manusia yang merdeka. Manusia yang merdeka berarti manusia yang bisa menentukan langkahnya sendiri, tidak dipengaruhi faktor luar, tidak dipengaruhi faktor eksternal, tidak dipengaruhi stimulus. Seperti contoh, saya dan Bapak Ibu pasti sering dan pernah ketemu kelas yang ramai gitu. Saya ketemu kok, Bapak Ibu ya ketemu, sama gitu. Kalau kita merdeka, yang mana itu sulit di Bapak Ibu, saya juga ngerasa itu sulit. Maka walaupun muridnya rame, ya kita tetap semangat. Dan itu angel. Ini kayak finish yang kita kejar terus gitu loh. Finish yang bukan berarti kalau sudah didapat langsung didapat selamanya, enggak. Bisa hilang juga. Ya ini perjalanan terus menerus. Kita bisa jadi merdeka terus menerus. Mandiri, bertanggung jawab, dan kita perlu mengacu pada restitusi ini agar kita bisa jadi manajer bagi diri sendiri. Pertama, sekian dan terima kasih. Bapak Ibu, monggo kalau ada yang mau bertanya. Oh iya. Febrianto apa Febrian? Jenenge kok jenenge Febrianto, tapi kadang mau nyeluke Febri, karena gambarnya Febri, Febrian. Tapi Febrian. Inovasi, kata yang sangat bagus. Kalau saya mengatakan inovasi adalah sesuatu yang biasanya tidak pernah saya lakukan, terus kemudian saya coba untuk lakukan. Dan untuk di level saya pribadi, dan saya kira di sekolah ini kurang lebih bakal sama. Bapak Ibu guru semuanya, terutama Bapak Ibu guru wali, saya Bu Martika coba dorong, menyemangati agar Bapak Ibu di kelas masing-masing coba membuat keyakinan dan kesepakatan kelas, sesuatu yang bisa ngajak Bapak Ibu dan anak-anak untuk bergerak tanpa diminta. Otomatis kita ngejarnya kesepakatan. Ya, itu satu. Yang kedua adalah yang tadi yang coba saya bagikan tadi, Bapak Ibu kalau bisa nanti membagikan juga kuesioner yang sama seperti yang Bapak Ibu isi kepada murid-muridnya, sehingga Bapak Ibu guru bisa sedikit melihat lebih dalam tentang kebutuhan dasar mereka. Pada dasarnya seperti ini Bapak Ibu, sekali lagi semua perilaku ada tujuannya. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Kita nggak tahu kebutuhan dasar tiap anak karena semua
ada di kepala mereka. Dan ketika kita tahu, kita nyoba menyamakan. Karena ketika berbeda dan kita memaksa akan bentrok terus-menerus. Dan menggantikan itu nggak bisa, nggak semudah yang kita bayangkan. Contoh sederhana ya Bapak Ibu, kemarin ada kisah sebenarnya fiksi ini, kisah fiksi. Tapi mungkin bisa jadi renungan. Ada anak terlambat terus kenapa? Kemudian diskusi terlambat terus karena tidurnya malam kenapa? Kumpul karo koncone, nongkrong karo koncone. Oke, ya wis. Kira-kira iso nggak nongkrong sama temen? Nggak bisa. Ya. Kenapa nggak bisa? Nggak bisa jawab juga. Selalu pengen ketemu sama temen. Sebenarnya kebutuhan dunia apa sih dia? Kalau dilihat kebutuhannya adalah love sama belonging. Kebutuhannya itu. Bapak Ibu guru, misal saya, bisa nggak menggantikan kebutuhan love sama belonging dia? Sulit. Butuh waktu kalau pengen bangun keterikatan dengan si anak tersebut. Dan kita baru bisa merayu anak untuk meninggalkan teman-temannya kalau mendapat ganti yang kurang lebih sama, love dan belonging juga. Dan itu butuh waktu. Sebulan nggak cukup, 2 bulan nggak cukup, saat semester nggak cukup, setahun. Kalau nggak cukup ya 2 tahun. Nah itu sing angel. Ya, kebutuhan dasarnya beda-beda. Masalahnya kita nggak bisa secara ekstrim. Itu salah, iya salah. Cuma anak kan seneng. Sekali lagi kembali yang tadi, pada dasarnya manusia kan yang dicari kan senengnya, feel goodnya. Kenapa kok dia pengen senengnya? Karena itu kebutuhan dasarnya. Jadi kita coba memahami kebutuhan dasar anak. Nanti kalau udah tahu, kita coba misalkan itu mau kebutuhan dasar dia memunculkan perilaku jelek, misalnya, maka kita coba ya berpikir menggantikan kebutuhan dasar yang tadi sehingga perilaku jeleknya bisa menghilang. Itu arahnya. Intinya adalah memenuhi kebutuhan anak dulu baru kita memberikan tindakan. Oke, secara singkat. Jadi kami dari CGP Angkatan 7 ingin menawarkan kepada Bapak Ibu wali kelas, dan sebenarnya tidak wali kelas saja, tapi bisa juga Bapak Ibu guru mapel yang kebetulan tidak wali kelas, untuk membuat keyakinan di kelas masing-masing. Jadi melibatkan seluruh siswa yang ada di kelas untuk membuat kalimat-kalimat positif. Mereka dilibatkan, misalnya melaksanakan piket, jujur di kelas, misalnya jujur di kelas, melaksanakan tugas piket, mendukung program sekolah. Jadi semua siswa di kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Diharapkan ketika mereka terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas dan disepakati oleh seluruh kelas, mereka punya motivasi diri untuk melaksanakan kegiatan tadi yang sudah disepakati. Dan membuat keyakinan kelas ini sebenarnya bisa juga nanti dijadikan aksi nyata di modul PMM ada Bapak Ibu. Jadi mendokumentasikan ketika anak membuat keyakinan kelas, kemudian menempelkan di kelas, itu sebagai aksi nyata, dan itu inovasi kami Pak. Oke. Mungkin ini hanya yang tadi kan untuk kalimatnya atau program ya, kalimat ya. Oke. Kalimat positif. Mungkin gini Pak, ya Bu terkait dengan kelas, mungkin ini kan hanya wacana saja. Oke. Siapa kita membuat lagu emas itu yang buat dengan mengatakan kelas mungkin ini panjang ini. Iya, usulan Pak. Bisa diterima Pak. Sebagai penutup Pak Dodi karena waktunya sudah mepet. Jadi untuk menciptakan budaya positif perlu sinergi kolaborasi seluruh warga sekolah, pemangku kebijakan, Bapak Kepala Sekolah, komite, Bapak Ibu guru dan siswa untuk melaksanakan pembiasaan-pembiasaan yang positif sehingga terwujud karakter-karakter positif demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Itu kalimat penutupnya. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru sudah membersamai kami sampai saat ini. Terima kasih. Mungkin misalnya ada masalah atau diskusi lebih lanjut nanti bisa di luar di ruangan ini nih Bapak Ibu. Terima kasih banyak.
Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bisri Arifin, Kepala SMA Negeri 1 Ngawen. Dengan ini menyatakan bahwa kegiatan diseminasi budaya positif yang telah dilaksanakan oleh Ibu Martika Utami dan Bapak Dudi Luhansa, calon guru penggerak angkatan 7, kami sangat mendukung program diseminasi budaya positif karena kegiatan ini dapat menggerakkan seluruh warga sekolah untuk menciptakan lingkungan yang positif, bersinergi, berkolaborasi untuk membangun kesadaran disiplin. Disiplin taat aturan karena kesadaran internal, bukan karena hukuman dan penghargaan. Berharap dengan kegiatan ini bisa menjadi langkah awal menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak kepada murid. Sukses dan terus semangat untuk Bapak Dudi Luhansa dan Ibu Martika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.